Good morning, so excited for today. Hari ini hari pertama 20 finalis bertemu dengan kita semuanya. Hari ini sebenarnya masih agak chill karena it's a orientation day, tapi kita udah langsung perang dari hari pertama. Dan sekarang jam 10 pagi, aku saatnya ketemu sama mereka. Ikutin ya. Founder Dunia Mega Bintang Foundation and Miss Mega Bintang Indonesia, Kak Ivan Gunawan. Halo Kak Ivan. Morning. Good morning. Cek. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Cukup tidur? Cukup. Gak yakin Kak? Saya aja kurang tidur. Oke. Kita semua siap berperang ya? Siap. Karena people out there punya assignment, punya standar yang tinggi tentang kalian, tentang saya, dan tentang kita. So we have to prove it to pageant lovers Indonesia, dan kalian harus bersiap-siap bahwa penggemar kalian itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi all over the world. Karena itu udah saya buktikan. Dulu saya berpikir, gimana ya caranya saya bisa go international. Akhirnya saya terpikir untuk masuk ke pageant, dan it works. So start today, kalian semuanya harus ready untuk menjadi orang yang terkenal. Belum tentu menjadi pemenang itu akan menjadi terkenal. Terkenal itu bukan ada di tangan saya, karena saya hanya bisa menjadi jembatan buat kalian. Tapi ketenaran itu semuanya berawal dari hasil kerja keras kalian. Dari hari ini sampai selesai pemilihan, setelah pemilihan kamu mau apa lagi, itu semua ada di tangan kalian. Sekarang ini saya lagi bingung. 20 finalis, aku yakin sekali takdirnya bagus-bagus. Karena saya harus memilih 5. Kalian jangan berpikir, oh ada juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. 5 orang yang terpilih nanti di malam final. Kalian tuh harus melanjuti perang lagi loh. Miss Grand, Miss Eco, Miss Face of Humanity, Reina Espanya, sama Top World Top Model. Kalian tuh harus kompetisi lagi loh. Jadi saya ini sekarang tugasnya bukan tugas dewan juri ya. Kita nggak punya dewan juri. Dewan jurinya cuma saya sama Tuhan. Jadi saya harus yakin sama apa yang saya pilih. Dan saya harus meyakinkan kalian yang sudah saya pilih. Jadi 5 orang itu sepertinya sih kalian nanti nggak akan bisa punya waktu untuk pulang ke rumah, karena kalian sudah harus stay sama saya, sudah at least sudah harus standby sama saya. Ya,
Jadi 5 ajang ini bagus. 5 ajang ini bisa kita rebut mahkotanya. Jadi tinggal kalian siap berperang akan kemana. Saya nggak mau kalian semuanya ditahan-tahan ya. Catwalknya ditahan, lihat ntar. Public speakingnya ditahan, lihat ntar. Saya nggak perlu queen saya bisa public speaking seperti Najwa Shihab. Saya nggak perlu. Yang saya perlukan hanyalah kalian bisa berbicara. Karena setelah saya berada di kompetisi internasional, banyak pemenang-pemenang dunia juga nggak fluent English. Kita setiap hari mulai selalu dari pagi dan selesainya di malam hari. Jadi kalian harus bisa atur-atur diri kalian sendiri. Takaran makan kalian harus kalian atur sendiri. Insya Allah makan minum kita nggak kekurangan, tapi jangan sampai kelebihan. Ya, jadi breakfast it's a must. Ya, karena breakfast tuh yang bisa menahan kalian. Kalian mau ada snack taruh di tas atau ada apa? Mungkin ada makanan yang bisa create mood kalian menjadi lebih bagus. Simpan aja. Ya, karena kita semua everything based on schedule. Kita nggak bisa nunggu, ya, kita nggak bisa nunggu. Jadi kalian kalau ada yang mau sholat, kalian mau makan, diefisienkan di saat kalian itu lagi break, lakuin itu semuanya. Setiap malam nanti dari Mbak Devi atau dari Katia sama dari chaperon kalian akan info besok ada apa aja. Jadi kalau kalian mau menter, mau looknya ganti, prepare semuanya dari malam. Kan kita ada koper dari bagasi kan? Nah, jadi itu dipakai setiap hari. Ya, makeupnya dibawa, mau keperluan rambutnya dibawa. Jadi kalau kalian mau ada ganti look, mau foto, mau apa, mau ganti, itu terserah kalian. Saya nggak akan ngasih tahu, Fania rambutnya jangan gitu, nggak bagus. Oh, saya nggak akan ngasih tahu. Saya cukup kemarin kalian lagi persiapan, saya DM, saya kasih advice, saya begini. Tapi sekarang sih, aku udah nggak punya kesempatan untuk kasih tahu kalian sampai malam final. Ya, kita punya 4 acara besar. Besok 29. Di pandangan saya besok itu it's gonna be a huge event. Karena besok yang datang 90% pageant lovers, your fans, some family. Dan itu free. Jadi kalian bisa bayangin teriak-teriakannya seperti apa. Ya, kita itu di atas panggung, kalian harus ingat kita tuh ada bahasa kamera. Kalian harus berbagi pandang antara kamera sama audience. Ya, dan queen saya mikirnya harus cepat. Ya, titik-titik pose itu diingat. Jangan sampai kalian pose-nya lewat titik pose, kameranya nggak dapet. Karena kameranya nggak mungkin nguber, karena titiknya udah saya atur. Awal kamera berapa, 2 kamera berapa, 3 kamera berapa, 4 kamera berapa, 5 kamera berapa. Kenapa semua itu harus kita record? Kenapa semua itu harus kita tayangin? Karena itu akan menjadi aset. Aset buat yayasan, aset buat kalian. Seneng dong kalau habis preskon, wih cihuy, foto gue bagus, video gue bagus, ya kan? Jadi itu kan juga buat aset buat kalian juga. Bagaimana caranya kalian promote diri kalian. Kita nggak membatasi
oh jangan tolak pinggang, jangan begini, jangan itu, nggak ada. Semua itu sudah ada pada diri kalian. Jadi kalau besok itu rehearsal, ya, besok rehearsal, lagi rehearsal, lakuin sebaik-baiknya, sesuai. Jangan ada coba-coba, itu serem banget deh. Jangan coba-coba, nanti kamu bingung kalau coba-coba. Jadi kamu udah tahu nih kalau kamu pertama kali keluar, kameranya mana? Oh, pakai gimbal. Oke, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kamera itu tuh seolah-olah mantel laki yang haus akan diri kalian. Ya, cantiknya dari sini. Kalau pose-nya jangan begini, jadi kalau jelong. Ya, angle, perhatiin angle. Mau difoto sama fans, mau difoto sama Bunda Latinas, angle. Sorry angle, aku di kiri. Stick on your angle. Jangan coba-coba. Ya, ada foto tayang muka kalian jelong, kalian yang nyesel. Ya, setiap hari Mas Fahri akan mengirimkan foto. Kayak kemarin dikirim file kan. Jadi yayasan aku nggak ada yang posting foto tidak HD. Ya, oke. Jadi kalau kalian foto pakai handphone kalian juga edit yang benar. Edit jangan bikin malu, jangan lantai pada miring, ya, pohon pada bengkok. Dicek yang benar. Karena buat saya sosial media itu adalah bentuk terperfect diri kalian yang kalian posting. Ngapain posting foto jelek? Iya kan? Ganggu-ganggu feed kalian. Oke? Ada waktu live Instagram, promote yourself, ajak kalian, fans kalian, ikutin. Saya kemarin lihat waktu kita ada voting yang nanti malam dinner sama saya. Itu bisa dilihatin siapa finalis yang fanbase-nya kuat, share-nya banyak, ya. Jadi itu penting. Saya nggak akan memilih queen yang nggak punya follower, yang nggak punya fans. Ngapain? Capek. Saya genjotnya capek. Jadi ini ada 2 minggu kalian harus kayak orang pemilu kali ya. Jadi kalian yang harus jadi kalian harus promote bener-bener. Kamu gak ada waktu megang handphone, handphonenya suruh pegang admin tim kalian. Jadi itu bermain terus. Jadi fans kalian itu terupdate terus dengan kegiatan kalian. Ya. Terus kalau lagi mau bikin story, jangan pada bengong. Temennya lagi, hey Stan, nobody help Stan. Yang satu main handphone sampai masuk double chin sampai begini. Itu nggak bisa disalahin teman kamu yang bikin story, karena kamu nggak ready. Bayangin Bunda Latinas live terus, nanti dari yayasan live. Kalau kamu nggak ready, jelong, itu bisa di capture. Kita nggak bisa menginginkan semua orang itu suka sama kita. Jangankan ke kalian, orang yang nggak suka sama aku aja banyak. Orang yang menginginkan di posisi aku aja banyak. Di dunia ini orang paling suka melihat kita susah, miskin, melarat, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi di saat kita bisa begini terus, gugur kalian, unpraised. Kita bikin orang gak bisa ngejar kita. Kita tuh harus selalu jadi kepala, bukan jadi ekor, supaya kita punya standar. Ya, itu yang ada pada diri kalian. 1, 2, 3, standarnya harus beda-beda. Jangan misalnya Anissa, aku mau kayak Raya, aku mau ikutin style Raya. Jangan,
follow your own style. Karena nanti kalau kalian sudah terpilih, kalian lihat deh, aku nggak pernah bikin stylenya Andina jadi kayak stylenya Kak Olive, atau stylenya Nadia sama kayak Andina. Masing-masing punya style sendiri, masing-masing punya beauty looknya sendiri. Ya, oke. Start besok hari-hari besar 29, 4, 6, 8. Kalian ditangani satu makeup artist, satu orang satu makeup artist. Jadi hari ini, saat ini akan kita undi, ya. Kalian dapatnya siapa? Nah itu langsung bekerja. Oke, besok rambut aku mau diginiin kak, makeupnya kayak begini kak, nuansanya. Jadi kalian mau bikin grup, apa si makeup artist itu mau dimasukin ke grup tim kalian, terserah, ya. Karena nanti si makeup artist itu sendiri akan aku kasih reward siapa yang punya best makeup. Oke, ingat ya, 29, 4, 6, 8. Besok itu kita di H Club, gede banget, tempatnya canggih banget, ya. Jadi perhatiin semua skin, ya, muka, leher, pundak, tangan, kaki, selangkangan. Yang punya baju dibelah-belah, pikirin celana dalamnya mau apa, ya. Jangan nggak siap, karena kamera itu dari mana-mana. Oke, paham ya? Saya nggak mau ada peserta turun bare face. Saya nggak mau peserta turun pakai baju tidur. Ya, itu bakal rugi diri kalian sendiri. Mau malam mau tidur, biar besok bangunnya nggak kepagian, mau bikin rambut dulu, mau di roll dulu, itu nggak ada masalah. Oke? Kita hidup dari sponsor. Ya, kita hidup dari sponsor. Makan, minum, baju, sampai kita kompetisi, itu sponsor yang support kita. Jadi, berlomba-lombalah menyenangkan sponsor. Ada sponsor skincare, makeup, baju, whatever it is, maintain. Saya pengen kelar Miss Mega Bintang, langsung Raya kontrak skincare. Kamu kontrak apa? Kontrak apa? It's time to make money. Jadi kita kasih uang ke kalian. Kalian gak perlu kasih uang ke saya udah kaya. Gak perlu beli mahkota di saya. Ya, jadi senangin sponsor setiap hari. Story, feed, ya. Dan nanti saya lupa hari apa, kalian akan di rolling. Kita ada live TikTok. Kalian harus live TikTok. Nanti berapa omset hari itu, kalian dapat 15%. Gue lupa, 15% atau 10%. Nah dari live TikTok itu sebenarnya kalian jangan melihat dari hari itu dari kompetisinya. Setelah itu kalian bisa jualan lagi. Perempuan gak bisa cantik tanpa punya uang. Gak bisa deh. Kita gak bisa pede kalau gak ada duit. Mau kamu latihan catwalk sampai ke bulan juga, mau kalian belajar makeup sampai kemana juga, kalau kita nggak punya uang, punya permasalahan, orang tua sakit, rumah roboh, ya kan? Adik gak sekolah, gimana mau cantik? Gimana bisa mau senyum lebar? Nah jadi kalian harus berjuang buat keluarga, berjuang buat diri sendiri. Bukannya aku mengajarkan kalian untuk jadi perempuan yang matre, tapi kita hidup di zaman yang nyata aja. Kita bakal cantik kalau kita punya uang, sister. Ya, jadi kalian nanti jangan habis-habisin uang aku. Kalian harus punya uang sendiri. Kalau bisa jangan pakai uang orang tua, uang sendiri. Kita putar. Kalau dulu kalian dapat uang dari orang tua, kita putar. Setelah kalian jadi queen, kita putar. Orang tua yang dapat uang dari kita. Jadi doanya orang tua, tangisannya orang tua, itu ngalir dari kalian. Ya,
mungkin ada background story, punya permasalahan keluarga, punya permasalahan apa segala macam, mulai perlahan-perlahan diperbaiki. Ya, karena kalian bakal tinggal sama aku 1 tahun, dan aku nggak bisa setiap hari harus in touch dengan orang tua kalian. Harus kalian yang memanage itu, karena orang tua kalian harus trust sama saya karena kalian akan tinggal sama saya, khususnya untuk 5 orang, karena kalian mempersiapkannya secara bergantian. Ya, oke. Terus tahun ini kalian ada 20 orang. Tahun depan saya sudah membuka lisensi daerah. Jadi tahun depan bakal lebih seru lagi, bisa 30 berapa sekarang? 37, 38 finalis. Jadi kalau kalian tahun ini membanggakan daerah kalian, tahun depan kalian udah bisa jadi mentor buat junior kalian. Dan good luck untuk Woman in Lace. Apa namanya? Lady in Lace. Tepuk tangan dong buat Rafael. Oke, jadi Mbak Hernia, kita udah sepakat untuk memilih 20 makeup artist untuk bisa menangani 20 finalis. Ya, Mbak Hernia silakan ceritain bagaimana proses makeup-makeupan kita setiap harinya. Selamat pagi semuanya, terima kasih hari ini kita bisa ketemu lagi setelah malam apa ya. Terima kasih ya teman. Terima kasih Mas Ivan Yayasan Dunia Mega Bintang. Untuk mengenai hari ini kita akan menentukan buat teman-teman semua selama mulai besok sampai grand final kita akan mengundi siapa makeup artist dari tim Red Berry. Ya, dari 20 makeup artist ini yang akan menjadi partner kalian semua untuk menjadi tim partner beauty look kalian mulai dari lookbook yang sudah teman-teman siapkan. Nanti silakan bekerja sama dengan para makeup artist dan hairstylistnya untuk menentukan hari ini looknya apa, kemudian make up konsepnya seperti apa, kemudian juga hairstylistnya juga seperti apa. Ya, kalau dari aku yang paling pasti adalah aku nggak mau makeup itu kotor di muka. Betul. Ya, tapi aku juga nggak mau looknya nggak panggung, Mbak. Jadi kalau buat di atas panggung itu makeupnya tetap harus panggung sih menurut aku. Betul. Ya, jadi ke skin, ke semuanya itu juga jadi sama harus dijaga skinnya, Mbak ya. Jadi kalau misalnya putih ya biarkan dia putih, ya kan. Kalau misalnya dia kulitnya kuning ya biarkan dia kulitnya kuning. Kalau kulitnya ngetan jangan diputih-putihin juga. Sampai kemarin aku bilang aku nggak mau makeup ada layernya. Iya. Jadi semuanya harus komplit. Ya. Oke, 20 makeup artis ini insya Allah sudah di training, udah manja, ya, jadi bisa menunjang dan bisa mendobrak nasib kalian lagi di atas panggung. Mana baunya? Oke. Siapa deh? Buka. Disebut ya. Oh, ini buat. Kak Aditya Saputra. Aditya Saputra. Yeay. Namanya? Oh ya, nama saya Feby. Feby. Kak. Feby. Feby Lohan ya? Iya, Feby Lohan. Oke. Lady Sena Lurima. Lady Sema Nurima. Raisa. Deng. KR Mayani, Rezeki Belandasi. Oke. Erna Yani Bayani. Bayani. Neni Mulyani. Neni Mulyani. Oke, thank you. Ayo Anissa. Fitrisha. Fitrisha. Iya. Fitri. Anissa Fitri. Oke. Andika. Jorafa. Siapa deh? Jorafa. Jora. Jo Rafa. Jorafa. Oke. Jo Rafa ya, Andika. Yusri Dewi. Siapa namanya? Yusri Dewi. Andika Ica Yusri Dewi. Muhammad Al-Fakih. Vinilia Muhammad Al-Fakih. Fania Agustina dimakan oleh Herdan Apriliani. Apriliani.
Joanti Andra Putri di make upin sama Abdul Ghani Rashidi. Abdul Ghani Rashidi. Rizka Arya di make upin oleh Sandra Wijaya. Sandra Wijaya. Intan Aprilia di make upin Abi Abdullah. Abi Abdullah. Ya, Abi Abdullah. Intan sama Abi. Vanessa Hartar di make upin Salsabila. Vanessa Salsabila. Beatrix di make upin sama Patricia Cindy. Patricia Cindy. Tara Narisa di make upin oleh Nadia. Rita Cheryl Green sama Kak Samuel. Oke. Rita sama Samuel. Valerie April with Zainal Mutaki. Zen. Chelsea Andrika di make upin sama Kak Soraya Yunita. Michelle Ayu di make up oleh Evi Agustin. Oke. Michelle Ayu dengan Evi Agustin. Sahida di make upin oleh Fahmi Ananda. Kita akan ada fitting opening dance, ya. Ada fitting baju opening dance. Nanti aku pengennya opening dance itu sepatunya warnanya gold, ya. Nude. Oh nude. Oh ada sponsor. Oke. Jadi nude atau gold. Nanti kita lihat ya. Jadi opening dance itu perhiasannya sendiri, antingnya sendiri. Oke, jadi kalian harus bisa matchingin antara baju itu sama sama jewelry-nya. Lalu sportwear competition yang di final, ya itu sepatunya kalau bisa sih nggak usah ganti. Kalau misalnya memang udah pakai nude, yang ke sportwear-nya nggak usah ganti karena durasi kita ganti hanya 10 menit. Ya, sisanya buat napas, buat remind blocking dan segala macam, takutnya nggak keburu. Terus udah gitu yang masuk ke top 10 akan ada speech. Baju speech itu kalian baru bisa cobain di tanggal 6 atau tanggal 7 saat rehearsal. Ya, karena itu hanya 10 orang yang pakai. Semuanya sama, modelnya sama, nggak ada yang beda-beda. Jadi kalian tinggal eksekusinya nanti seperti apa. Terus baju apa lagi ya Yuni ya? Evening gown. Saya akan memilih siapa best in evening gown sama desainer terbaik. Itu aku akan memilih di prelim dan aku akan ngumumin di final. Ya, kalian mau ganti baju dari prelim ke final boleh. Kalian nggak mau ganti baju juga boleh. Nggak ada masalah buat aku. Oke. Terus prelim. Prelim kita mulai dari evening gown dulu. Dari evening gown kita ke sportwear. Ya, buat kalian yang punya jadwal siklus menstruasi itu dipikirin gimana caranya. Ya, kalian mau cegah pakai apa, aku nggak pengen tahu. Tapi aku nggak mau pas tanggal 6 sama 8 kalian pakai bicycle pants. Oh, karena dapat kak. Itu aku no excuse. Ya, karena we have to be professional. Ya, jadi dalamannya mau seperti apa itu semua udah harus kalian tentuin semuanya. Oke, be ready. Let's start our new journey. Buat aku ini season 1, buat kalian ini juga season 1. Semoga Miss Mega Bintang bisa sampai season sebanyak-banyaknya. Kita cheers dulu sama-sama yuk. Jadi tagline kita Miss Mega Bintang Indonesia 2023, nanti aku bilang gitu, kalian bilang it's time to shine. Oke? Ayo pegang punggungnya. Sebelum kita cheers, kita doa dulu ya. Jadi ditempel semuanya. Jadi ini hari pertama aku ketemu kalian. Jadi kita satuin semuanya energinya.
kalian sudah berani hadir ketemu saya tanpa membawa drama-dramaan, karena saya ini pengen dapat mahkota. Ya, jadi ke internasional itu bukan bonus, tapi itu tujuan utamanya. Kalau di Indonesia itu baru bonus. Ya, jadi kita semuanya bisa jadi kooperatif, kita bisa hebat sama-sama, kita bisa maju sama-sama. Ya, kita satuin niatan kita dalam doa. Semoga start hari ini semua kelebihan yang kalian punya, yang sebelumnya kalian nggak pernah tahu bahwa kalian itu punya kelebihan itu, tapi start hari ini Tuhan juga ikut bekerja buat tubuh kalian, buat nyawa kalian, buat senyuman kalian, buat langkah kalian, harapan kalian, pemikiran kalian, nikmat kalian, takdir kalian. Kita berdoa mulai. Kita kerja, kekeluargaan, seru, saatnya bercanda-bercanda, saatnya serius-serius, saatnya cari uang, saatnya istirahat. Jadi semua sudah tahu, bisa tahu timing masing-masing. Oke? Miss Mega Bintang Indonesia 2023, it's time to shine! Good luck! Enjoy your day! Ini sepatu dari Langka by Linali. Jadi ini sepatu ini kenapa kita pilih warna nude supaya masuk ke semuanya, ya. Tuh. Jadi ini dari opening sampai ya kaki sebenarnya sih nanti nggak kelihatan ya. Dan ini di sini sportwear. Ngeliat dikit-dikit aja. Lihat dikit-dikit aja. Ini buat preliminary. Ini buat sportwear bubble fight. Terus di sana ini ada baju opening number buat opening dance. Kasih lihat dikit aja deh ini nih bludrunya. Ini warnanya. Oke, udah lihat? Udah ya. Ini warnanya ada sentuhan kain tradisional. Kira-kira apa? Rahasia. Gimana kalian so far enjoy nggak dengan event dari pemilihan Miss Mega Bintang Indonesia? Aku sejujurnya aku sangat mengapresiasi kinerja tim dari Yayasan Dunia Mega Bintang.
Aku tahu ayah hari ini masih kurang sehat, masih ada di rumah sakit, tapi alhamdulillah aku punya tim yang menyenangkan, tim yang selalu bisa mengisi kekosongan, dan alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saat ini aku lagi bersiap-siap untuk dinner bersama dengan 3 orang yang telah mendapatkan hasil vote tertinggi. Jadi ada Vanessa, ada Ritasha, sama ada Beatrix. Jadi aku bakal dinner sama mereka di restoran Jepang favorit aku di Le Méridien Hotel Nonama. Jadi untuk kalian ketahui, kalau kalian mampir ke Le Méridien Hotel Jakarta, kita tuh punya beberapa restoran yang kita andalkan. Kalau kalian pengen makan makanan Jepang, nah kalian bisa makan dinner lunch di Nonama. Kalau pengen suasana Middle East, nah kita punya restoran namanya Al Nafura. Kalau kalian pengen makanan India, nah kita ada restoran India juga namanya Hindi. Nah, kalau misalnya kalian pengen buffet all you can eat, itu makanannya sangat bervariasi banget. Itu namanya Brasserie. Jadi kalau di Hotel Le Méridien ini memang tempat spot makanannya itu banyak dan otentik. Cheers. Jadi sengaja konsepnya memang kita bikin tegang. Jadi kita duduk di sini, jadi mereka nanti akan ada di sana. Dan sebenarnya sih aku harapin kita bisa chill ngobrol, karena ini satu kesempatan dimana mereka bisa in touch sama aku. Oke, kita tunggu panggil mereka datang. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk cintanya, terima kasih untuk perhatiannya. Karena tanpa ada perhatian pageant lovers, aku yakin nggak mungkin mereka bisa ada di depan aku saat ini. Oke, sebelum aku kenalin siapa aja yang bakal dinner sama aku, sebelah saya ada Nadia Chua. Hai Nadia. Halo. Ada Queen Andina. Ada Queen Medi. Ada Mami Medi, sama ada Kak Adi Suranta. Kalau kalian belum sempat ketemu, ini namanya Kak Adi Suranta. Jadi Kak Adi ini senior, bisa dibilang fashion stylist, terus udah gitu shop luxury luxury consultant, mampus. Oke, kita bakal makan makanan Jepang, tapi sebelumnya kita bakal kenalan dulu bareng sama 3 finalis. Hai semuanya, perkenalkan saya Ritasha Wellgrade dari Sumatera Selatan, Kota Palembang. Selanjutnya. Okay, so hi everyone, I am Vanessa Hatter and I am here from Manado, North Sulawesi, Nyur Melambay. Next. Halo semua, saya Beatrix Laura dari Jawa Tengah, Purwokerto. Wow, yeay. Jadi sebenarnya dinner ini kita nyantai, ini bukan kayak lagi di interview ya. Jadi kita makan aja. Jadi aku mau cerita sedikit, benar. Aku mau cerita sama Ritasha, Vanessa, Beatrix buat kalian yang sedang menyaksikan tayangan live kita, bahwa di Le Méridien Hotel Jakarta ini kita punya beberapa restoran yang memang menjadi destinasi tempat kuliner. Jadi salah satunya Nonama ini Japanese restaurant, kita bakal makan di sini. Terus kita ada Hindi restoran yang waktu kalian pertama kali datang ketemu sama aku, kita dinner situ. Terus udah gitu kita ada Lebanese restoran namanya Al Nafura. Jadi itu makan makanan Libanon, nanti kalau ada waktu kita akan coba. Terus udah gitu besok pagi kalian akan menikmati breakfast yang enak banget di Brasserie. Jadi kok nggak ada yang bawa obat dokter Cisi?
Hah? Aku standby dong. Tuh, aku standby obat dokter Cici. Oke, kita bisa mulai makan karena aku yakin banget mereka lelah seharian dan ini rombongan lainnya masih ada di pas latihan ya. Oke, Yun keluarin Yun. Ya. Gimana Vanessa hari ini tadi? It's the first day, Kak. Still feels surreal aja sih, Kak, that I'm finally here. I still apa ya, masih cannot believe that I'm finally here. Wow. Jadi yang harus di-believe kalian udah menjadi part of our family. Yeah. Ya kan? Mungkin kalau ngobrol gini ingat Andina pertama kali Bener banget. ketemu. Saya ketemu. jadi kayak flashback lagi ya, duduknya begini, Dina di sini, ada Kak Ivan. Dengan makeup menornya Dengan ya, Nak? makeup saya yang dihapus lagi itu. Iya. Jadi kayak flashback aja sih. Iya. Sebenarnya kalau dulu kamu sendiri ya. Apa? Kamu Iya, sendiri, aku kayak orang sendiri. tertuduh ya, dikerubungin ya. Ayo silakan makan aja kayak sama tingkat ya. Gitu. Kalau aku hidupnya pokoknya penuh kejutan-kejutan, tapi yang kalian harus tahu bahwa yayasan kita part of our family, belum terlalu besar mungkin seperti yayasan yang lain, tapi kita sangat hangat. Kita segelintir orang, tapi insya Allah bisa menghandle aktivitas kalian seharian gitu. Terus Vanessa, kamu kan masih kerja kantoran dong berarti? Udah dapet izin, Kak. Jadi gimana izinnya? They fully support me sih, even like after if I Ya. win, Ya. Pemprov sana tetap support, like they will Jadi let kamu me. tetap ada gaji bulanan? Iya. Udah bisa. Berarti kita nggak usah gaji Vanessa lagi, Bang. Kita nggak usah gaji Vanessa lagi, udah ada dari pemerintah loh. Terus, jadi kalau di pemerintahan Vanessa kerjanya apa? Kan Nesa kebetulan ambil kemarin jurusan arsitek. Ya. Jadi sekarang di dinas PUPRD. Jadi yang yang bagus nih. yang gambar-gambar Pembangunan. pembangunan infrastruktur gitu. Jadi apa aja yang udah kamu rencanakan bangun? Ada satu bikin Islamic Center. Oh, nice. Agak pelosok gitu tempatnya, jauh dari Manado. Ada juga Christian Center. Oke. Itu Aku sih. tuh terakhir ke Manado kayak udah kayak long. Lama ya. Mbak Medi juga Manado. Iya, benar. Tapi nggak pernah ke sana. Nggak pernah pulang ya. Belum dikasih kesempatan waktu sama Kak Ivan buat kesana. Nggak ada. Kalau hidup saya pokoknya nggak ada kesempatan. Ya. Yuni minta kecap asinnya dong sama wasabi. Gitu. Terus Ritasha hari-hari ngapain aja di sana? Di Palembang. Kalau di Palembang kemarin kerja di Ya. salah satu BUMN, karena BUMN cuman udah resign. Jadi ya sih prepare untuk menuju ke MMBI sih. Oke, jadi memang udah nggak kerja Udah ya? nggak kerja. Kemarin tuh kamu sempat ada gosip. Iya. Selingkuh tuh gimana sih? Siapa sih yang bikin gosip? Kayaknya tendensius dari orang kantornya, aku juga nggak mau nyalain siapa-siapa di sini, mungkin ada kesalahpahaman. Ya. Aku udah diluruskan sama pihak yang membuat berita itu. Ya, karena kalau Kak Igun sih pertama pas Kak Igun ngelihat dia kan ngetek-ngetek aku juga kan. Jadi aku tuh tipenya adalah aku nggak mau percaya sama omongan orang. Jadi kalau kalian udah be part of my family, if you have any problem, if you have any issue, straight away. Jadi Kak Igun nggak suka dengernya dari orang lain. Ya kan, jadi misalnya kamu punya permasalahan apa, jadi itu kamu harus cerita ke Kak Igun, karena Kak Igun hanya percaya omongan yang keluar dari mulut kalian gitu. Kemarin sempat heboh kan, Iya. makanya sempat bilang sama ayah, coba dicek, ya kan, terus aku bilang udah nggak usah dicek, tunggu aja Ritashanya cerita, tapi ya ternyata nggak ada apa-apa. Iya, udah bisa ditanya sama tim juga. Kemarin juga sempat sharing kan Ya. sama Andina gitu. Ya. Gimana nih harusnya kayak gimana? Ya udah kalau bisa diselesain sama tim dulu ya diselesain dulu. Tapi kalau udah gede baru ke yayasan gitu. Kemarin udah sempat pesimis ya sebenarnya, cuman ya Tuhan berkata lain dan ada jalan baik juga, dibukakan jalan orang itu mau buat klarifikasi kalau itu memang kesalahpahaman gitu kan. Nanti lagi emosi ya. Mungkin. Mungkin dia lagi emosi, ada yang cantik, lucu nih jadi korban ya kan. Gabi nggak ada masalah? Nggak, ya, baik-baik aja ya. Wow. Beatrix udah kelihatan banget kurusan nih.
Turun berapa kilo? Bet. Aku nggak ngeliat badanku agak kecilan. Serius? Paling perut doang sih. Serius? Apa Tapi enggak? sebenarnya banyak dong kamu turunnya juga, Bet. Berapa kilo? Lima kurang 5 lebih. 5 lumayan. 5 kilo banyak. 5 kilo banyak loh. Jadi Beatrix ini, teman-teman, dia ini punya toko roti. Di mana daerah kamu deh? Purwokerto. Di Purwokerto. Jadi kemarin tuh setiap hari makannya roti. Terus kenalan sama dokter Cici nggak boleh makan roti. Tapi masih ada cheating dong. Masih. Masih suka banget sama kerupuk sekarang. Oh, sekarang juga makan kerupuk. Berubah. Jadi Ayo silakan yuk. Kamu Biar. kok Purwokerto berarti tahu kamu halamannya Mayang Sari. Tahu. Banyak yang ngomong katanya dulu Mayang Sari deh. Oh, Purwokerto, iya. cuman kayaknya aku belum lahir deh. Belum ya. Kita aja punya butik di Purwokerto belum sempat datang. Ayo bagus, baru buka kan kemarin. Iya. Lebih besar dari sebelumnya. Oh, udah Ayo. ke sana. Udah dong. Pokoknya kalau jadi anak-anakku, kalau kalian ketemu putri lain dari ajang sebelah, please be friendly as a friend, gak ada masalah kok. Iya kan, Mbak? Iya. Kan sama ini saling bertukar pikiran, sebuah mengembangkan diri, ya kan? Berkolaborasi hari ini semua sedang kolaborasi. Betul. Jadi seru, aku malak Ci Silvi. Jadi nanti pas acara itu ya. sportwear Oh, iya. competition, Iya. nanti yang tanggal 4 hari itu best sportwear competition bakal dapat tas Hermes. Boleh nonton nggak sih kak? Enggak. Seru ya. Seru banget. Seru. Besok harus tampil yang semaksimal mungkin ya. Catwalknya kemarin aku lihat catwalknya belum pada all out. Aku tahu karena mungkin bajunya susah karena kainnya draping and maybe problem with the shoes sama atasnya berat. Besok aku benar-benar harus pageant catwalk ya. Terus sikat abis besok memang. Sikat sehabis-habisnya. Show, bener show-nya. Hah? Kayak baju seksi. Udah dipilih besok bajunya apa? Udah. Oke.